Walaupun sekarang merah, gue tahu itu cuman merah temporary doang gitu loh. Walaupun sekarang merah, gue tahu itu cuman merah temporary doang gitu loh. Lu ada ini gak sih sektor saham yang lu tahu lu nggak bakal mau masuk? Ada tentunya bro. Tentunya sektor-sektor yang gue nggak ngerti, kayak contohnya misalnya yang gue paling anti ya, F&B, itu gue paling anti. Karena menurut gue nggak ada tuh perusahaan bisnis restoran tuh yang bisa bertahan 50-100 tahun tuh jarang bro. Nggak ada. Tuh. Nggak ada yang skalanya besar. Ya mungkin saat ini paling gede mungkin Haidilao ya, IPO di Singapura ya. Jadi F&B gue anti. Consumer goods juga gue sebenarnya agak anti ya. Karena consumer goods itu juga musiman ya, sangat bergantung sama daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat melemah, ya turun. Atau misalnya ada makanan lain yang lebih enak, ya dia pindah gitu. Iya. Terus kalau misalnya kita ngomongin saham banking ya, kayak menurut lu, tadi kan BRI per hari ini 4.080 gitu ya. Kan itu kan ya bisa-bisa aja kita mulai entry gitu. Cuma kalau misalnya saham-saham banking yang lain kayak gimana? Kayak antara banking-banking yang menurut lu masuk akal untuk dipelajarin, top 3 lah gitu, menurut lu apa? Sebenarnya kalau lihat dari undervalue dong, gue sendiri nggak masuk saham banking ya bro ya. Tapi kalau gue lihat secara undervalue, cara analisa kayak misalnya Warren Buffett, value investing gitu ya. Ya misalnya BNGA, itu kan undervalue. Terus NISP kan juga undervalue gitu loh. Paling ya ini gitu. Kalau turun ya beli lagi karena kan dia undervalue. Contoh kayak misalnya kita pegang barang murah deh. Dia turun lagi lebih murah. Ya lu beli lagi lebih murah. Mau seberapa murah sih? Pasti kan ada limit kalau beli barang murah. Yang takut itu kalau kita beli barang mahal. Turunnya itu nggak ada limit bro. Tapi kalau kita pegang barang murah, limitnya, turunnya itu ada limitnya gitu loh. Ya, tapi money management ini kayak gimana bro? Soalnya kan biasanya ya yang terjadi itu adalah waktu naik mereka pada FOMO udah beli ya kan, waktu turun udah kehabisan peluru bro. Atau enggak kayak gini nih, misalnya sekarang kita anggap murah, kita takutnya kalau misalnya turun lagi ya kita udah kehabisan duit duluan gitu di bawah. Nah kalau menurut gua kita harus bisa tahu bro takarannya kira-kira turunnya seberapa dalam. Kalau misalnya turunnya bakal dalam nih, misalnya kayak ekonomi nggak jelas gitu ya, kita jual dulu aja, nanti kita beli lagi di bawah. Nah tapi timing the market tuh susah. Kebanyakan orang yang kayak udah gue jual dulu, gue mau beli lagi di bawah, ujungnya malah dia belinya di atas. Gitu tuh susah. Kalau misalnya memang bisa prediksi seperti itu, ya udah jual dulu, nanti kalau memang beneran turun beli lagi. Cuman rata-rata kalau yang gue lihat mereka nunggu, kayak tunggu nanti lebih dalam lagi, totalnya begitu lompat, sekali lompat 8% ketinggalan gitu loh. Itu yang pengalaman gue juga seperti itu gitu. Dulu misalnya gue mau timing, akhirnya ketinggalan gitu. Nah lu kan bilang kayak misalnya saham-saham banking itu lagi relatively undervalued lah, compared to yang normalnya gitu kan. Yes. Kenapa lu sama sekali nggak punya exposure di situ? Karena gue ada saham-saham lain yang menurut gue gainnya lebih gede gitu loh. Contoh misalnya gue masuk BRI deh. BRI kan udah turun ya 4.000 ya harganya. Itu sebenarnya kalau gue misalnya ada duit lagi, ya mungkin gue masuk BRI oke. Cuman gue ada saham lain yang menurut gue bisa naiknya tuh 50-100%. Kenapa gue harus masuk BRI gitu loh. Jadi gue belum lihat ke BRI sih. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain nggak bisa milih, kan nggak semua orang bisa milih saham kayak gue ya. Jadi ya udah kalau mereka emang ngertinya itu ya mereka masuk BRI nggak salah sih. Tapi kalau gue selalu mainnya memang yang alternatif yang kecil-kecil itu loh. Karena gue ada saham-saham lain yang menurut gue gainnya lebih gede gitu loh. Contoh misalnya gue masuk BRI deh. BRI kan udah turun ya 4.000 ya harganya. Itu sebenarnya kalau gue misalnya ada duit lagi, ya mungkin gue masuk BRI oke. Cuman gue ada saham lain yang menurut gue bisa naiknya tuh 50-100%. Kenapa gue harus masuk BRI gitu loh. Jadi gue belum lihat ke BRI sih. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain nggak bisa milih, kan nggak semua orang bisa milih saham kayak gue ya. Jadi ya udah kalau mereka emang ngertinya itu ya mereka masuk BRI nggak salah sih. Tapi kalau gue selalu mainnya memang yang alternatif yang kecil-kecil itu loh. Kayak yang backdoor listing lah rata-rata. Gue emang fokusnya tuh di saham-saham backdoor listing sama merger and acquisition bro. Kalau dia nggak ada merger acquisition, nggak ada backdoor listing, nggak ada corporate action, gue nggak masuk. Kayak BRI ya cuman business as usual, gue nggak masuk. Gitu. Ada orang yang nanya tips mengatur portfolio untuk investor modal kecil, let's say 10 juta. Nah, menurut Andri Hakim gimana? Dulu kalau duit gue kecil ya bro ya, gue pakainya trading limit. Gue emang nekat bro. Soalnya
kalau lu susah banget ya, lu cara gedein capital ya lu pakai trading limit lah. Kalau lu rekam jejaknya bagus tuh sebenarnya ya, sukses itu bukan soal uang. Karena uang itu tuh banyak yang mau kasih kita uang, bro. Lu trading limit, lu dapat uang. Lu margin, lu dapat uang. Lu repo dapat uang. Lu ke bank, lu dapat uang. Uang itu di mana-mana. Bahkan lu bisa partner sama teman, lu dapat uang. Uang itu di mana-mana. Uang itu semua orang di dunia, bro. Kantongnya itu ada uang. Dan semua orang tuh sebenarnya mau kasih uang itu ke teman-temannya. Yang penting dia yakin dia bisa dapat return gitu loh. Cuman kita balik lagi ke diri kita. Kita punya skillnya nggak? Kita bisa dipercaya nggak? Itu doang sebenarnya. Nah kalau misalnya uangnya kecil 10 juta ya tes dulu pakai kalau gue emang gila gue pakai trading limit. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum yakin ya tes dulu misalnya 100.000 200.000 belajar 1 lot 2 lot trading. Nanti seiring berjalannya waktu kan itu kepercayaan diri timbul, bro. Kepercayaan diri itu timbul karena lu sering menang gitu. Kalau lu sering menang, lu percaya diri lu makin meningkat, akhirnya lu berani nih masukin uang lebih gede gitu loh. Akhirnya lu berani pakai trading limit. Nah tapi buat yang baru mulai, gue nggak saranin langsung pakai trading limit karena mereka belum ada kepercayaan dirinya belum ada gitu loh. Nanti begitu rugi dia malah kena mental. Nah orang yang rugi terus rugi akhirnya dia kena mental, akhirnya dia nggak bisa bangun, bro. Makanya buat ilangin mentalnya itu dia harus menang dulu kecil-kecil. Gitu. Jadi kayak sama lah kayak perang. Sebelum lu bisa menang perang gede, lu harus menang dulu peperangan kecil, bro. Jadi lu kepercayaan diri lu timbul gitu loh. Ya. Nah kalau gue trading limit ya pakainya. Ya. Tapi bukan buat orang yang 10 juta ya. Ya. Not for everyone. Ya. Karena trading limit tuh lu 10 juta lu bisa jadi 50 juta. Iya. Gitu. Bisa kali 5. 10 juta kayak 50 juta. Kalau lu bener 50 juta lu untung 10% aja berapa? Ya caranya itu kalau mau melewati dari saham. Tapi kalau saran gua paling gampang ya kerja. Dapat gaji itu aman. Lu nggak usah pakai trading limit, lu dapat gaji lu cicil aja. Itu jalur aman. Kalau tadi gue jalur nekat. Makanya not for everyone. Okay. Not for everyone lah. Seorang karyawan pabrik gaji UMR, baiknya invest saham atau fokus nabung sampai 100 juta baru terjun? Menurut gua bagusnya kombinasi lah. Iya. Dia sembari kerja boleh, sembari nabung gitu loh. Mulai dulu dari duit kecil. Dari duit kecil dia dapat pengalaman menang kecil kan kepercayaan dirinya timbul gitu, bro. Kalau misalnya orang baru invest saham pertama kali terus dia rugi, dia kan langsung gua nggak mau masuk saham lagi lah. Saham itu rugi gitu. Padahal kalau ditarik panjang mungkin dia untung gitu loh. Nah, kecuali di Indo lu bisa main yang kayak gua, yang lu mainnya yang kecil-kecil, yang backdoor listing. Iya. Karena backdoor listing itu dia under value-nya tuh jauh sekali, bro. Gitu. Kalau lu IPO, rata-rata orang IPO kan maunya jual harga mahal kan. Kayak contohnya misalnya gua IPO inilah, pasti kan gua mau jual ini semahal-mahalnya. Gua nggak mau jual murah. Tapi kalau backdoor listing itu sebenarnya ibarat kayak IPO tapi salah harga, bro. Itu adalah backdoor listing. Karena dia diakuisisi perusahaan yang gede, mengakuisisi yang kecil. Jadi ini udah pasti ini salah harga, bro. Jadi salah harganya tinggi sekali. Ini yang kemungkinan gue bisa multi bagger. Akuisisi kan gue untung dari Arto, BBHI. Itu backdoor listing juga? Itu akuisisi sih, iya. Enggak. Itu akuisisi. Akuisisi, ya, yang backdoor listing. Tapi akuisisinya yang gede juga. Iya. Gitu. Yang paling ketara sebenarnya emang Pani sih. Iya. Paling ketara Pani. Yeah. Tapi ya gue ada main-main juga yang lain-lain ya. Lu tahu lah, lu udah untung juga. Itu kan juga backdoor listing ya. Iya. Gitu. Jadi memang backdoor listing itu gede, jauh under value-nya. Keterbatasan itu yang nggak bisa returnnya gede. Sedangkan kalau gue masuknya yang high risk gitu loh, high risk high return. Tapi menurut gue itu low risk. Buat orang-orang yang di capital market itu high risk. Oke, boleh jelasin nggak kenapa? Menurut lu, kenapa menurut orang itu high risk, menurut lu itu low risk? Kayak contohnya misalnya Pani. Pasti kalau kayak orang capital market pasti bilang ini high risk. Karena lihat PE-nya gede, BV-nya gede, ya macam-macam. Tapi kalau gue kan, gue ngelihatnya more than that. Gue lihatnya kan ini ownernya mau bawa kemana gitu loh. Masih masuk aset lagi nggak? Future value-nya lebih besar lagi nggak? Gue lihatnya lebih dari itu, bro. Gue lihat kepentingan ownernya mau dibawa kemana gitu loh. Contohnya misalnya dia mau masuk MSCI, dia harus harganya di atas 25.000. Ya gue tahu ini pasti ke arah sana gitu loh.
hari ini turun ya karena asing ada keluar, atau misalnya orang-orang tahun ini Pani udah untung 300% ya dia jualan dulu. Tapi kalau ditarik panjang dia pasti balik ke harga itu. Karena buat dia masuk indeks kan dia harus 25.000 ke atas. Seperti itu. Pani itu ibarat gue kayak anchor. Gue kayak jangkar gitu loh. Kalau misalnya gue ketemu saham kecil yang bagus, gue ambil dari Pani bukan karena gue Paninya jelek. Gue jual bukan karena dia jelek. Gue jual karena gue tahu ini bisa naik lebih gede. Gue masukin. Tapi yang ini kan lu gak mungkin bisa masuk banyak nih. Saham-saham kecil-kecil ini kan lu gak bisa masuk banyak. Gue ambil dari sini sedikit, ya gue ambil kelingking lah. Gue taruh di sini. Nah ini naik gede nih. Tapi gue merasa ini udah overvalue nih. Gue jual yang ini, gue balikin lagi ke sini. Tapi ini jadi 2. Iya. Jadi makin banyak. Nah terus gue lihat lagi ketemu yang kecil. Gue ambil lagi kelingkingnya lagi, gue taruh sini. Ini langsung naik jadi gede lagi nih. Gue balikin lagi ke sini. Sedangkan ini naik terus. Nah itu makanya kalau kita lihat Pani itu tahun ini paling cuma naik 250-300%. Tapi portfolio gue bisa 500%. Karena itu gue untung dari yang kecil-kecil ini banyak sekali bro. Gue ambil dari sini, yang ini jadi gede, dapatnya gede lagi, balik ke sini jadi lebih gede lagi. Sedangkan ini juga gue main pinjam-pinjam sana sini, gue dapat dana banyak, jadi gue gede sekali, cepet gitu bro. Itu loh. Tapi ya ini nggak untuk semua orang lah. Karena ini high risk lah. 5% kan? Iya. Berarti sekarang udah berapa ribu persen? 80 ribuan persenan lah. Iya. Lu gak takut ngomong kayak gitu kan orang bisa ngitung bro. Dari 500 juta naik 20.000%, 100 miliar. 80.000% jadi 400 miliar. Orang bisa ngitung. Gak apa sih, hitung aja kan. Duitnya tetap bawahnya gua. Kalau itu berarti, kalau 400 miliar berarti satu multi bagger lagi dong. Satu bagger lagi dong. Ya, satu T. kurang lebih lah. Terus next step lo apa nih? Kalau misalnya duitnya udah 1 T up, ini pertanyaan orang juga nih. Apa yang Ko Andri akan lakukan? Apakah stylenya akan berbeda misalnya ya? Oh kalau misalnya gue udah punya 1 T, gue masukin aja ke BCA. 15% setahun, 10% setahun dapat lah gitu misalnya. Gitu. Udah bro, CPM setiap tahun. Kayaknya gue merasa gue udah comfortable ya, gue udah nyaman main seperti ini. Enggak. Gue tetap main seperti ini. Pokoknya tetap main seperti ini, 1 T lu ya kalau gue ketemu lagi yang kecil, udah gue ambil lagi sedikit, gue masukin yang kecil ini jadi gede, ntar gue jual, masukin lagi gitu. Lu gak ada ketakutan nanti, wah lu make a mistake, dari 1 T-nya malah nyungsap gitu. Kan duitnya juga dari sana. Gue untungnya dari sana. Gue dari nol dapat dari sana sampai segede gitu. Kalau nyungsapnya juga dari sana ya, it's okay menurut gue. Itu yang penting ya tapi kan gue ada money managementnya. Gue tau lah penurunan di berapa ya, di mana gue harus cut loss atau gue jual, harus gue sell, gue tau lah. Ya. Dan gue tahu juga kapan gue waktunya jual tuh, waktunya gue out kapan gue tau lah. Jadi harusnya nggak sampai hancur-hancuran, enggak lah.